Dikejutkan oleh nasib untuk menjalani kehidupan yang sibuk, Lemuel Gulliver kembali berangkat dalam pelayaran di kapal Adventure 2 bulan setelah kembali ke rumah. Tapi begitu kapal melewati Selat Madagaskar, badai menyusulnya. Hembusan angin kencang membawa kapal ke daratan yang tidak diketahui. Ketika para pelaut melihat daratan, mereka memutuskan untuk memeriksanya dan mengumpulkan air tawar. Gulliver pergi ke pantai bersama para pelaut, dan awaknya tersebar di seluruh pulau. Tidak menemukan air, Gulliver memutuskan untuk kembali ke pantai. Tetapi begitu dia mendekati lautan, dia melihat bahwa para pelaut telah meninggalkannya. Mereka berlayar dengan layar penuh dari raksasa besar yang mengejar mereka. Karena ketakutan, Gulliver bergegas masuk ke pedalaman pulau. Dia berlari ke ladang gandum dengan telinga besar dan menyadari bahwa dia berada di tanah raksasa. Gulliver duduk untuk beristirahat. Tetapi sebelum dia sempat mengatur napas, dia melihat kaki besar yang akan menginjaknya. Gulliver mulai berteriak sekeras yang dia bisa. Dan raksasa itu memperhatikannya. Dia mengangkat Gulliver dengan tangannya, memeriksanya dengan saksama, dan membawa pria kecil itu ke pemilik petani. Petani itu mencoba berbicara dengan Gulliver, tetapi suaranya sangat keras sehingga membuat pria kecil itu tuli. Kemudian pemiliknya membawa pulang Gulliver. Di rumah, keluarga petani sedang mempersiapkan makan malam. Pria kecil itu duduk di atas meja di mana potongan besar daging sapi dan roti tergeletak. Tetapi sebelum Gulliver sempat memecah rotinya, putra petani itu mengambilnya secara terbalik dan mulai mengocoknya. Dia mengira Gulliver adalah mainan dan mencoba memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian sang ayah dengan keras mengancam putranya dan memintanya untuk memperlakukan lelaki kecil itu dengan lebih hati-hati. Belakangan, putri petani berusia 9 tahun itu membuatkan tempat tidur untuk Gulliver, menjahit pakaian untuknya, dan bahkan mengajarinya bahasa raksasa. Gadis itu memberi Gulliver nama Grildrik yang berarti kurcaci. Dia memanggilnya pengasuh. Gulliver membangkitkan minat yang besar di antara raksasa lainnya, jadi petani itu mulai mengajaknya ke pameran untuk mendapatkan uang. Tetapi pertunjukan yang sering dilakukan merusak kesehatan Gulliver. Kemudian petani itu dengan senang hati menjual pria kecil itu kepada ratu. Jadi Gulliver pindah ke istana dan menjadi kesayangan keluarga kerajaan. Namun, kurcaci istana, yang tidak lagi dianggap sebagai orang terkecil di kerajaan, tidak menyukai Gulliver dan menghancurkan hidupnya dengan segala cara. Suatu ketika Gulliver sedang berjalan-jalan di taman, kurcaci mulai pengecut pohon apel. Dan Gulliver harus melarikan diri dari apel raksasa yang berjatuhan. Dan pada kesempatan lain, seorang kurcaci yang gesit mendorong Gulliver ke dalam kendi besar berisi krim. Dan hanya juru masak yang masuk tepat waktu, menyelamatkan pria kecil itu dari kematian yang tak terhindarkan. Tapi bukan hanya karena si kurcaci yang membuat Gulliver mendapat masalah. Jadi suatu pagi saat sarapan, dia ditangkap oleh monyet koki. Seperti anak kecil, dia mulai mengayunkan Gulliver, lalu menyeretnya ke atap. Raksasa bergegas menyelamatkan pria kecil itu. Dan begitu mereka naik ke atap, monyet itu melempar Gulliver. Untungnya, dia berhasil mengatasi herpes zoster dan diselamatkan dengan selamat. Secara umum, kehidupan Gulliver di kerajaan bahagia. Dia sering menemani ratu dalam perjalanannya. Mereka bahkan membuatkan kotak perjalanan khusus untuknya. Dan suatu kali, dalam perjalanan lain seperti itu, pelayan membawa kotak berisi Gulliver ke laut agar lelaki kecil itu bisa menikmati udara segar. Tapi kemudian bayangan mulai muncul di atas kepala Gulliver. Seekor elang laut yang terbang melewati mangsa yang terlihat di dalam kotak. Dia meraih cincin ditutup peti dengan paruknya dan membawa Gulliver ke laut. Pada suatu saat, burung itu melepaskan kotak itu, dan penangkarnya menemukan dirinya di laut lepas. Gulliver nyaris tidak bisa membuka tutup atas, dia mulai berteriak dan melambaikan sapu tangannya. Akhirnya dia terlihat dari kapal dan dibantu untuk keluar. Jadi setelah semua petualangan itu, Gulliver kembali ke Inggris lagi. Untuk waktu yang lama dia tidak bisa terbiasa dengan benda dan orang dengan ukuran normal. Dan istri Gulliver, karena takut dia menjadi gila, melarang keras suaminya untuk memikirkan perjalanan. Dahulu kala, seorang tukang giling memelihara seekor keledai. Selama bertahun-tahun, keledai bekerja keras dan menjadi penolong yang sangat diperlukan bagi tukang giling. Tapi tahun-tahun berlalu, dan keledai itu menjadi tua dan lemah. Dia tidak bisa lagi bekerja di penggilingan, dan pemiliknya tidak punya sarana untuk memberi makan hewan itu. Jadi setelah sedikit merenung, tukang giling membawa keledai itu ke ladang dan meninggalkannya. Keledai itu tersandung di tempat untuk waktu yang lama, tidak tahu harus berbuat apa.
Tiba-tiba ia memutuskan akan pergi ke kota gemilang Bremen untuk menjadi musisi jalanan dan mencari nafkah dengan bermain gitar. Jalan menuju kota membawa keledai ke hutan. Untuk waktu yang lama dia melewati pepohonan sampai dia bertemu dengan seekor anjing yang sedih tergeletak di rumput. Dia telah berlari jauh, dan sekarang dia kelelahan di jalan. Keledai itu menyapa anjing itu dan bertanya mengapa dia sedih. Kemudian anjing itu berkata bahwa dia dulunya adalah pemburu yang hebat, sehingga tidak ada satu mangsa pun yang bisa melarikan diri. Tapi sekarang dia sudah tua dan tidak bisa lagi mengejar permainan. Karena itu, pemilik mengusirnya. Keledai itu berpikir sejenak, lalu memberitahu anjing itu bahwa dia berencana menjadi musisi jalanan. Tiba-tiba anjing itu melompat dan menggonggong dengan gembira. Ternyata dia tahu cara menyanyi dan memainkan drum dengan baik, dan karena itu tidak keberatan menemani keledai itu dan memutuskan. Sekarang keledai itu tidak pergi ke Bremen sendirian. Mereka berjalan melintasi hutan bersama, dan masing-masing bernyanyi dengan caranya sendiri sebaik mungkin. Dan kemudian mereka bertemu seekor kucing di jalan. Dia sangat sedih karena teman yang baru berteman tidak bisa lewat. Mereka mulai bertanya kepada kucing itu mengapa dia begitu tidak bahagia. Ternyata nyonya jahat mengusir kucing itu keluar rumah, karena ia sudah tua dan tidak bisa lagi menangkap tikus. Kemudian keledai itu berunding dengan anjing itu, dan mereka memutuskan untuk membawa kucing itu ke dalam kelompok sebagai pemain biola. Maka hewan-hewan itu melanjutkan perjalanan mereka ke Bremen, sampai mereka bertemu dengan ayam jantan dalam perjalanan. Dia duduk di pagar dan berkokok ketakutan di tenggorokan ayam. Teman-teman berbicara dengannya dan mengetahui bahwa ayam jantan telah melarikan diri dari nyonya rumah, yang menganggapnya tua dan memutuskan untuk memasak sup darinya. Tanpa berpikir dua kali, keledai, anjing dan kucing memanggil ayam jantan ke dalam kelompok, memberinya balalaika. Jadi rombongan yang baru terbentuk itu berjalan melewati hutan sampai malam tiba. Teman-teman tidak punya pilihan selain bermalam di dekat pohon besar. Keledai dan anjingnya berbaring dari bawah, kucing itu memanjat ke dahan, dan ayam jantan itu duduk di atas pohon. Tiba-tiba sebuah cahaya menyala di kejauhan. Ayam jantan itu mengangkat matanya yang pikun dan melihat sebuah gubuk yang cahayanya redup. Kemudian teman-teman tersebut memutuskan untuk bermalam di sebuah gubuk. Tetapi ketika mereka berjalan ke gubuk dan melihat keluar jendela, mereka melihat 4 perampok di sana, merayakan perampokan sukses lainnya. Karena sudah sangat lapar, para musisi memutuskan untuk mengusir para bandit dari sarang mereka. Dan sekarang sebuah rencana telah matang di benak teman-teman. Keledai itu jatuh di ambang jendela, anjing itu duduk di atas keledai, kucing di atas anjing, dan seekor ayam jantan ternyata ada di puncak piramida. Kemudian keledai mulai berteriak, anjing menggonggong, kucing mengeong, dan ayam jantan berkokok. Takut dengan kemunculan monster yang tiba-tiba, para perampok lari keluar gubuk dengan ketakutan. Dan teman-teman dengan senang hati menetap di gubuk itu. Mereka memakan makanan para perampok dan pergi tidur dengan tenang. Namun, para bandit tidak mau menerima kenyataan bahwa sarang mereka diambil alih. Dan kemudian mereka mengirim salah satu perampok untuk menyelidiki. Di bawah kegelapan malam, dia berjalan ke dalam gubuk, tetapi dalam kegelapan tidak memperhatikan kucing itu dan menginjaknya. Kucing itu menggaruk kaki bandit itu dengan marah. Anjing itu menggigit tangannya, ayam jantan mematuk kepalanya, dan keledai itu menendang kuku kakinya dengan sekuat tenaga. Jadi, bandit itu lari keluar dari gubuk dengan ngeri dan memberitahu perampok lainnya bahwa raksasa yang mengerikan telah menetap di sarang mereka, dari siapa lebih baik menjauh. Sejak saat itu, tidak ada yang mengganggu teman-teman di rumah hutan. Mereka hidup damai dan harmonis dan menyebut diri mereka musisi kota Bremen.